Halo Sobat SMK, welcome back to Simple Podcast. Aku Anastasia Amelia selaku host di episode kali ini, yang akan membahas pekerjaan paruh waktu seorang siswi. Pekerja paruh waktu seakan tak membatasi usia, termasuk anak kuliah, orang dewasa, bahkan hingga lanjut usia. Lalu, apa siswa SMK juga bisa melakukan pekerjaan paruh waktu? Dengan memanfaatkan keterampilan yang unik dan kemampuan yang dimiliki, maka dari itu sangat mungkin dilakukan. Lalu apa saja pekerjaan paruh waktu yang dapat dilakukan siswi SMK? Pasti sobat di rumah pada penasaran kan siapa bintang tamu kita? Nah, jangan kemana-mana, tetap stay di Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Nah, Sobat SMK, kembali lagi dengan aku Anastasia Amelia. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu nih. Perkenalkan namanya, Re. Halo, nama saya Renata, saya biasa dipanggil Rere. Saya salah satu siswa dari SMK Negeri 1 di jurusan PSPTP. Nah, aku mau nanya nih, Re. Emang kegiatan keseharian Rere itu apa aja? Sehari-hari, mulai dari bangun atau kayak mana nih? Ya, dari bangun tidur sampai malam gitu. Dari bangun tidur itu kan, kalau misalnya sekolahnya offline, itu biasanya bangun, mandi, terus gitu siap-siap ke sekolah. Nah, sampai sekolah itu nanti kan belajar. Selesai pembelajaran, biasanya kayak masih di sekolah, entah ngerjain apa gitu kan. Terus gitu, nanti kalau udah selesai kegiatan, pulang. Nanti lanjut lagi tuh, dari pulang sekolah, kerja sampai malam. Gitu sih. Oh, Rere sekolah sambil kerja. Terus kalau kerja tuh biasa masuknya jam berapa tuh, Re? Masuk mulai dari 4:30. Tuh kayak pulang sekolah gitulah. Siap dari sekolah langsung pulang kerja. Pulang kerjanya jam berapa? Jam 11 kalau hari biasa, kalau malam minggu sekitaran jam 12 sampai 12:30 gitu bisa lah. Itu Rere kalau pulang sekolah tuh, biasanya pulang sekolah langsung ke tempat kerja atau pulang dulu ngapain gitu di rumah? Pulang dulu lah, beres-beres, mandi, nanti kalau udah siap baru pergi ke sana, tempat kerja. Terus Rere kalau boleh tahu nih, Rere kenapa bisa mikir Rere tuh sekolah sambil kerja gitu? Karena kan kalau pulang sekolah gitu kan di rumah aja bosen, kayak waktunya cepet kali, ngapain ya enaknya. Jadi milih kerja aja, kan lebih kayak ada pengalaman, ada kegiatan juga gitu. Kalau boleh tahu Rere kerja apa nih? Jadi kalau dibilang apa ya, waiters bukan, cuman apa ya,
kayak jaga toko terus gitu, jualan juga lah. Gitu. Terus kira-kira Rere pernah ngeluh nggak sama keadaan yang sekarang ini? Ngeluh pernah, cuman nggak terlalu dinampain kali lah, jalanin aja. Terus Rere, kalau kan tadi Rere bilang tuh pulang sekolah memang di rumah dulu, terus nanti ke kerjaan, itu cara Rere ngebagi waktu kayak mana tuh? Kan biasa kita kalau sekolah tuh pulangnya sore kadang. Kan pulang sekolah jam 12 gitu kan, nanti misalnya ada kegiatan lain di sekolah dibagi, jam 3:30 tuh udah harus pulang, dan jam 4 udah sampai rumah. Ya udah jam 4 tuh setengah jam mandi, beres-beres semua lah pekerjaan rumah. Ya udah 4:30 itu pergi ke sana, sampai sana ya udah pas buka toko gitu sih. Terus Rere kalau pulang kerja nih, udah pulang kerja tuh biasanya Rere langsung pulang ke rumah atau pergi main dulu nih sama teman-temannya? Kan kalau masih muda nih biasanya ngabisin waktu sama teman-teman gitu. Biasa langsung pulang ke rumah sih, karena kan malam juga kan nggak mungkin main-main lagi gitu. Jadi sampai sini dulu tanya-tanya kita tentang Rere. Semuanya sobat-sobat jangan kemana-mana, tetap di Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Jangan gitu. Cuma ada tong sampah. Kenapa? Mau botol kan botolnya? Bukan gitu. Percuma banyak tong sampah di sekolah kalau masih buang sampah sembarangan. Ini aku kasih tahu cara buang sampah itu. Ini tempat sampah tuh sama plastik. Teman-teman, itu adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak baik. Sekarang, marilah kita buang sampah pada tempatnya karena kebersihan adalah sebagian dari kita. Halo sobat SMK, kembali lagi dengan aku Anastasia Amelia. Di sini kita mau tanya-tanya Rere lagi nih. Semuanya pada penasaran kan? Nah, kita tanya nih. Re, kalau misalnya nih kan ada tugas sekolah nih, itu biasanya Rere ngerjakannya di tempat kerja atau ngerjakannya pulang kerja gitu? Kan Rere kalau pulang sekolah tuh langsung ke pekerjaan gitu. Selesai pembelajaran sekolah lah, kadang ngerjain di bengkel atau di teori kan. Kalau nggak terkejar bisa ngerjain di kerjaan juga. Nanti kalau misalnya di tempat kerja itu rame, ya udah tengah malam itu lah ngerjain sampai sebisanya lah. Kalau ngantuk ya tidur. Oh jadi gitu ya Re. Jadi kalau misalnya nggak terkejar ngerjakan di sekolah tuh kerjakan di pekerjaan kalau sempat ya. Kayak gitu. Oh. Terus menurut tanggapan orang tua Rere sekolah sambil kerja tuh gimana? Sebenarnya dulu kayak ragu gitu kan, cuman udah dari SMP suka keliling-keliling, nanti nganter-nganter gitu-gitu, jadi kurir makanan terus gitu. Ya udah karena udah terbiasa suka kerja gitu kan, dibolehin aja. Nanti kalau misalnya pulang kerja nggak ada yang jemput, ya orang tua juga yang jemput. Oh jadi Rere antara didukung kerja sama enggak gitu? Karena itu ada risau nggak orang tua? Enggak sih, cuman kadang kalau ada masalah di kerjaan baru kayak tanya-tanya juga. Terus Re, kalau boleh tahu nih di tempat kerja Rere ada sedikit problem nggak nih? Kan biasa kalau di tempat kerja tuh ada problem di bos atau di karyawan lainnya gitu. Pernah ada problem, cuman cepat juga diselesaikan problemnya itu. Jadi gitu ya Re. Itu kalau boleh tahu nih, Rere tuh di pekerjaan tuh masalahnya tuh boleh diceritain nggak? Kalau itu kayak nggak bisa diceritain, cuman sedikit aja lah ya. Kadang kan kalau
misalnya ada yang pesen tapi dia belum bayar, katanya ditinggal. Nanti tuh sampai kami mau tutup itu dia nggak dateng. Jadi kayak dimsumnya itu udah mateng, cuman ya udah Belum ditinggal dibayar. gitu aja. Terakhir nanti kami yang ganti, kami yang bayar gitu juga. Jadi kalau misalnya yang mesen tadi nggak jadi ngambil, jadi yang bayari orang Rere gitu. Iya, sama kawan bagi dua kadang. Tapi kalau pesenannya banyak, kalau misalnya ada yang mau gantikan gitu kan, ya udah kami kasihkan. Jadi Rere nih semenjak kerja nih udah bisa bayar SPP sendiri apa gimana nih, atau masih orang tua yang bayar gitu? Sebenarnya bisa bayar sendiri, cuman katanya uangnya disimpan. Ya udah, jadi yang bayar masih orang tua. Gitu ya, Re. Jadi kalau misalnya Rere memang niat mau bayar tuh kayak mana tuh, kalau orang tua tetap niat mau dia orang tua yang bayar apa tetap Rere mau tetap bayar? Sama-sama lah. Kadang kalau dikasih ya dibayarkan. Nanti pas kayak ada uang lebih, aku yang bayar gitu. Tapi tetap ngasih juga per bulannya. Terus uangnya itu kan Rere disuruh nyimpan tuh. Itu uangnya disimpan buat apa itu? Kadang disimpan untuk apa ya, buat beli-beli beda apa kebutuhan sendiri. Biar Makanan, lebih sering ke makanan sih. Gitu. tuh. Terus Re, kira-kira nih kan kalau di pekerjaan tuh biasanya Rere tuh pernah telat nggak sih datang ke pekerjaan? Lebih sering telat sih, 5 menit, 10 menit gitu. Itu ada dispensasinya nggak? Kan masuk 4:30, dispensasi 5 menit. Berarti kan jam 4:35 gitu kan. Kadang telat sampai 4:40, 4:45. Ya udah. Nanti datang udah dibuka sama kawan. Kira-kira dispensasinya tuh apa gitu Re? Dispensasinya itu waktu 5 menit, cuman kayak dipotong gajinya 5.000 Oh gitu. per ininya. Jadi kalau Rere telat potong gaji gitu. Ya, 5.000 walaupun cuma 5 menit, 10 menit itu tetap dipotong. Tapi kan Rere itu ini tiap hari terlambat gitu, telat. Kadang enggak juga, kalau minggu gitu kan, minggu jarang. Karena minggu di rumah aja, nggak ada kegiatan. Terus setiap Rere telat tuh, itu uangnya dipotong tuh gajinya. Kira-kira udah banyak lah ya di situ. Kan Rere sering telat tadi Rere bilang. Iya, banyak kali pun. Namanya 5.000 kali, kalau misalnya setengah bulan tuh penuh telat semua, ya udah kalikan aja lah. Oh gitu. Terus Re, kira-kira nih apa nih motivasi Rere buat sobat-sobat di rumah tentang ini tema kita hari ini? Motivasinya tetap semangat, jangan gampang ngeluh. Itu aja sih, kayak kalau misalnya ada hal yang bisa dilakuin di waktu luang, lakuin gitu aja. Kira-kira gaji Rere tuh kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu gajinya tuh berapa gitu? Gaji per bulannya itu kan 850. Banyak ya Re. Nanti setiap malam minggu kayak gini nih, malam minggu ada uang capeknya gitu 15 gitu. Jadi ada uang masuknya. Terus kalau misalnya kan ada delivery juga. Ya udah, kalau kita dapat ongkirnya untuk kita. Oh enggak untuk Yang bos, nganter, enggak untuk untuk yang bos. nganter. Oh. Karena kan minyaknya dari orang yang nganter itu ya. Enggak, minyak dari bos. Dari bos. Oh. Jadi guys, gitu aja. Jangan kemana-mana, tetap di Simple Podcast. Podcastnya anak SMK. Ini bukan sekedar pecel biasa. Yang ini bikin ketagihan. Temukan kejutan dalam tiap suapan. Kenikmatan bumbu pecelnya asli Nusantara. Ayo kita dicoba nasi pecel Marem asli Malang. Pecel Marem sa jeroning atiko. Dengan aku Anastasia Amelia. Nah, di sini kita mau nanya Rere lagi nih. Kan Rere kerjanya mulai dari SMP nih kan. Terus tuh Rere semenjak kerja tuh udah bisa beli apa aja? Kayak
Kayak yang pertama-tama yang didapatkan makanan. Makanan kayak baju, terus celana, jilbab, skincare. Nah, itu aja sih, kayak HP, udah dapet HP. Itu HP beli sendiri gitu. Ya, Nggak ada campur tangan orang tua. enggak, uang sendiri. Jadi iri sama Riri nih. Jangan iri lah panas. Terus nih Re, kesimpulan Rere nih. Menurut Rere nih apa nih pekerja paruh waktu itu? Coba Rere kasih kesimpulan buat sobat-sobat di rumah. Kerja paruh waktu itu kan kita kerja sambil membagi waktu, apalagi kalau masih sekolah. Terus gitu, cuman kerja paruh waktu itu ada enaknya, ada enggaknya juga. Coba Rere ceritain enaknya tuh di mana, nggak enaknya tuh di mana? Enaknya kita bisa dapat uang, bisa beli apa-apa sendiri. Terus nggak enaknya itu ya resiko yang kita tanggung itulah. Semisalnya kita ada salah, ada lalai atau apa gitu kan kita yang nanggung. Nah sobat, kalian juga bisa loh bekerja paruh waktu seperti Rere. Dengan bekerja paruh waktu, kalian bisa membantu orang tua atau bisa juga meringankan beban dari orang tua. Dan dengan bekerja paruh waktu, kalian bisa membeli kebutuhan kalian sendiri tanpa meminta lagi kepada orang tua. Nah sobat, tetap saksikan terus ya Simple Podcast di YouTube BS1 Production dengan host yang kece-kece dan bintang tamu yang keren-keren. Simple Podcast, podcastnya anak SMK. Bye-bye.